Hai sobat, jumpa lagi bersama gua si tampan si kaca si fuckboy terkeren sedunia yang bercita-cita ingin menjadi petarung MMA terhebat di dunia. Tidak ada tanda-tanda akan hal itu, dan pada akhirnya baru meniti karir di channel Bisa Diomongin. Berbicara soal petarung terhebat di dunia, gua jadi teringat satu petarung yang tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Hingga sampai laga terakhir menuju masa pensiunnya, bahkan belum ada yang sanggup mengalahkannya. Wow, sungguh petarung yang sangat luar biasa. Dan ini sangat menarik banget untuk kita korek-korek sampai ke titik tertentu ini boy ya. Dan kita pasti bakalan penasaran banget siapakah kira-kira petarung ini. So di video kali ini gua bakalan ngasih berita perjalanan hidup seorang petarung terbaik dan tak terkalahkan sepanjang sejarahnya. Dan inilah dia, Khabib the Eagles Nurmagomedov. Khabib the Eagle Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov adalah pria yang berasal dari wilayah Dagestan, Rusia, dan merupakan satu-satunya orang Rusia pertama dan Muslim pertama yang sanggup memenangkan gelar UFC. Dan pertarungan terbesarnya dan yang paling banyak dikenang oleh penggemarnya adalah saat The Eagles bertarung melawan McGregor di UFC 229. Yang mana saat itu sanggup menarik 2,4 juta bayar per tayangnya. Wow, dan hal itu juga yang paling banyak dalam sejarah acara MMA. Sungguh luar biasa sekali sob, saking besar dan hebohnya pertarungan Khabib versus McGregor ini sanggup menarik 2,4 juta orang. Oke, hebat sekali ya. Khabib Nurmagomedov atau yang biasa disapa The Eagles itu lahir pada tanggal 20 September tahun 1988, yang mana ia dilahirkan di desa Sildi di distrik Sumadinsky dari Dagestan Autonomous, sebuah republik otonom di Republik Sosialis Federasi Soviet SFSR Rusia Uni Soviet, sebelum pada akhirnya pindah ke Makakala di ibu kota Dagestan, yang mana The Eagles di masa kecilnya ia banyak menghabiskan waktunya di Kiev, Ukraina untuk berlatih di Combat Dobro. Khabib Nurmagomedov adalah anak kedua dari 3 bersaudara, yang mana termasuk kakak laki-lakinya Magomed dan adik perempuan yang bernama Amina. Keluarga ayahnya Khabib lalu pindah lagi dari Sildi distrik ke Kirovaul, dan setelah hijrah dan kepindahannya ke Kirovaul, ayahnya The Eagles itu Abdul Manap Nurmagomedov mendirikan sebuah pusat kebugaran atau yang biasa kita sebut dengan gym. Dan setelah kepindahannya ke Kirovaul, disitulah Khabib Nurmagomedov tumbuh besar bersama saudara-saudara dan sepupunya. Ketertarikan Khabib pun pada seni bela diri dimulai ketika Khabib melihat sang ayah yang sedang melatih para siswa di gym atau tempat kebugaran tersebut, dan dari situlah Khabib Nurmagomedov mulai ada rasa tertarik pada cewek cantik. Oh bukan, dan dari situlah Khabib Nurmagomedov mulai ada rasa tertarik pada dunia seni bela diri. Kini Khabib mulai aktif seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya di Dagestan. Ia mulai berlatih gulat sejak usia dini. Khabib memulai latihannya pada usia 8 tahun di bawah pengawasan dan asuhan sekaligus pelatihan ayahnya, yaitu Abdul Manap Nurmagomedov, yang mana ayahnya Khabib Abdul Manap Nurmagomedov juga merupakan seorang atlet dan veteran angkatan darat. Wow, ayahnya juga menekuni seni bela diri gulat sejak usia dini sebelum pada akhirnya mengikuti dan menjalani pelatihan judo dan sambo di militer.
Khabib sudah berlatih sejak kecil, bahkan seiring berjalannya waktu, Khabib sudah bisa melakukan gulat layaknya seperti seekor beruang yang ganas. Dan ketika Khabib melakukan itu, ia masih berusia 9 tahun pada tahun 1997. Wow, sungguh luar biasa sekali sob ya, si Khabib ini. Dia di usia 9 tahun dia sudah bisa melakukan teknik gulat ini layaknya seperti seekor beruang yang sangat ganas sob rupanya. Di tahun 2001, Khabib dan keluarganya pindah lagi ke Makakala, yang mana ia di sana berlatih mendalami gulat pada usia 12 tahun dan berlatih judo di usia 15 tahun. Setelah itu, Khabib mulai berlatih dalam laga sambo pada usia 17 tahun di bawah pelatihan dan asuhan ayahnya. Menurut sang ayah, Khabib Nurmagomedov mempunyai bakat dan potensi bagus di seni bela diri judo. Namun sang ayah mengatakan perpindahan atau transisi dari gulat ke judo itu sangatlah sulit. Namun meskipun begitu, sang ayah yang melihat potensi bagus dari anaknya, dia melakukan yang terbaik untuk melatih Khabib Nurmagomedov, karena mau bagaimanapun sang ayah menginginkan Khabib terbiasa berkompetisi dengan jaket. Ayahnya Khabib atau Abdulmanap Nurmagomedov saat ini adalah pelatih senior untuk tim nasional sambo tempur di Republik Dagestan dan melatih beberapa atlet sambo dan gulat di Makakala, Rusia. Selain berlatih gulat dan sambo, Khabib Nurmagomedov juga sering berkelahi atau bertarung di jalanan saat masa mudanya. Waduh, ternyata sang petarung yang tidak pernah kalah dalam setiap pertarungannya ini juga pernah mengalami masa-masa anak muda yang sering tawuran nih sob ya. Kalau menurut bahasa anak zaman sekarang itu tawuran gitu boy. Wah, lari-larian rame-rame saat sekolah, bawa-bawa parang, siling bacok gitu boy. Namun si Khabib ini berbeda boy. Tawurannya di jalanan ini dia menggunakan teknik-teknik seni bela diri seperti sambo, judo, gulat, dan itu pastinya keren sekali sob ya. Dan sebelum pada akhirnya Khabib memusatkan perhatiannya pada seni bela diri campuran martial mixed arts MMA. Setelah Khabib memusatkan perhatiannya di MMA dan masuk ke dunia seni bela diri campuran tersebut, Khabib Nurmagomedov melakukan debut di MMA profesionalnya pada September tahun 2008 dan mendapatkan 4 kemenangan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Sungguh luar biasa sekali. Lalu pada tanggal 11 Oktober, Khabib Nurmagomedov menjadi juara turnamen Piala Atrium Perdana seusai mengalahkan 3 lawannya di ajang Moskow. Setelah kemenangannya selama 3 tahun berikutnya, ia tidak pernah terkalahkan. Lalu Khabib Nurmagomedov mengalahkan 11 dari 12 lawan-lawannya. Wow, keren sekali sob ya. Termasuk saat menghadapi penantang gelar Bellator yang diunggulkan pada saat itu, yaitu Sabulat Samhalev yang menandai debutnya M1 Global pada tahun 2011. Setelah itu Khabib Nurmagomedov terus bersaing untuk mendapatkan promosi ke Pro FC. Bahkan lebih tepatnya pada tahun itu saja Khabib berkompetisi dalam 7 pertarungan, yang mana semua laga pertarungannya itu dimenangkan olehnya dengan TKO atau menyerah. Wow, sungguh luar biasa sekali sobat ya. Rekor 16 kali pertandingan tanpa terkalahkan adalah rekor yang sempurna banget sob di gelanggang regional Rusia dan Ukraina, dan tentunya itu semua sudah cukup untuk petarung kelahiran 1988 itu untuk mendapatkan panggilan dari UFC. Oke ya memang harus sudah mendapatkan panggilan sob ya, karena kalau kita melihat dari rekor pertarungannya ini, wow, dia sudah layak boy untuk bertarung di UFC. Oke. Setelah Khabib Nurmagomedov menandatangani kontrak di UFC, ia langsung melakoni laga pertamanya dalam gelaran laga memperebutkan kejuaraan UFC pada akhir tahun 2011. Khabib Nurmagomedov menandatangani perjanjian 6 pertarungan untuk bersaing di laga divisi kelas ringan UFC. Dalam debutnya di UFC pada tanggal 20 Januari tahun 2012 di UFC, Khabib Nurmagomedov mengalahkan Kamal Salorus dengan TKO atau menyerah di ronde ketiga. Oke boy, keren sekali sob ya, sungguh sangat keren.
Usai laga melawan Kamal Salorus, Khabib Nurmagomedov selanjutnya mengalahkan Gleison Tibau pada tanggal 7 Juli 2012 di UFC 148 dan kemenangan tersebut diraih melalui keputusan juri. Pertarungan Nurmagomedov berikutnya adalah melawan Thiago Tavares pada tanggal 19 Januari 2013 di UFC, dan Khabib Nurmagomedov pun seperti biasanya sob dia memenangkan pertarungan dengan KO di ronde pertama. Di laga pertarungan Khabib Nurmagomedov selanjutnya pada tanggal 25 Mei tahun 2013 di UFC 160, laga pertarungan Khabib Nurmagomedov memasuki sesi weigh-in yang mana saat itu Khabib Nurmagomedov melebihi batas yang diizinkan dengan bobot 158,5 kg. Waduh, lalu Khabib diberi waktu oleh pihak Dana White selama 2 jam untuk mengurangi berat badannya menjadi 156 pound. Namun sebagai gantinya Khabib Nurmagomedov lebih memilih untuk melawan Truzillo dengan catweight. Dalam berjalannya pertarungan tersebut, Nurmagomedov mencetak rekor baru di UFC, yaitu untuk takedown terbanyak dalam satu pertarungan dengan upaya 27 kali takedown dan berhasil melakukan 21 kali takedown. Waduh, anjay, dalam satu pertarungan saja itu dia bisa melakukan 21 kali takedown. Gila memang ya, gila banget sih. Dalam pertarungan kelimanya di UFC 165 pada tanggal 21 September 2013, Khabib Nurmagomedov menghadapi Fat Heli, yang mana dia kembali berhasil meraih kemenangan, dan pertarungan ini dimenangkan Khabib melalui keputusan juri. Wow, tiada hentinya rupanya kemenangan si Khabib ini sob ya. Tidak hanya selalu meraih kemenangan dalam setiap laga pertarungannya, bahkan dalam konferensi pers pasca acara pertamanya, Presiden UFC Dana White memuji pendatang baru atau si Khabib Nurmagomedov ini sob dengan menyatakan itu bantingan ketika dia hanya menciduknya dan membantingnya. Gaya Matt Hughes itu mengingatkan saya pada Matt Hughes di mana dia akan melintasi oktagon dan membantingnya. Anak itu menyenangkan. Kami mungkin akan melakukan hal-hal besar dengan anak ini, ujar Presiden UFC Dana White. Lalu pada bulan Desember, Khabib Nurmagomedov menantang Gilbert Melendez di media sosial. Setelah itu keduanya kemudian diperkirakan akan berhadapan di UFC 170 pada 22 Februari 2014. Namun pertarungan dibatalkan karena alasan yang tidak diungkapkan, dengan Melendez kemudian digantikan oleh Nate Diaz. Namun pertandingan kembali dibatalkan karena Diaz menolak untuk bertarung melawan Khabib Nurmagomedov, dan Khabib pun menyatakan kekecewaannya muncul di The MMA Hall. Jika mereka mengatakan bahwa mereka bersedia bertarung baik, mereka harus bertarung dengan baik. Jika mereka mau, saya akan menghadapi mereka berdua sekaligus di ring. Wow, ujar Khabib meluapkan kekesalannya. Oke, memang tengil sekali nih petarung si Nate Diaz ini ya sob ya. Dia sudah menyetujui pertarungannya namun dia membatalkannya, dan itu pastinya memancing emosi seorang Khabib Nurmagomedov sob. Bahkan saking kesalnya si Khabib ini menantang kedua petarung tersebut untuk bertarung dengannya dalam satu ring boy, 1 lawan 2. Itu gila, memang gila sekali sob ya. Laga Khabib Nurmagomedov selanjutnya akan menghadapi Rafael dos Anjos pada 19 April 2014 di UFC Fox 11. Lagi-lagi dan lagi Khabib memenangkan pertarungan melalui hasil keputusan juri. Waduh, serem banget sob melihat rekornya si Khabib ini. Usai menang melawan Rafael dos Anjos, Nurmagomedov atau The Eagles itu sempat dikaitkan dengan pertarungan melawan Donald Cerrone pada tanggal 27 September 2014 di UFC 178. Namun pertandingan ini dibatalkan karena Nurmagomedov atau si Khabib ini menderita cedera lutut yang cukup parah. Dia kemudian akan menghadapi Donald Cerrone pada tanggal 23 Mei 2015 di UFC 187. Namun sayangnya Khabib Nurmagomedov harus kembali menarik diri dari laga pertarungan tersebut pada tanggal 30 April, dan itu dikarenakan cedera lutut Khabib yang berulang. Lalu Khabib pun digantikan oleh John Makdessi. Aduh, sayang sekali sob ya, kita tidak bisa mendengar atau menyaksikan aksi Khabib
yang terus-terusan menang nih sob ya, karena dia mempunyai kendala cedera lutut yang cukup parah, dan itu harus menunda pertarungannya sob sampai digantikan oleh si John Makdas ini. Khabib Nurmagomedov diperkirakan akan kembali bertarung menghadapi Tony Ferguson pada tanggal 11 Desember 2015 di The Ultimate Fighter 22 Final. Namun lagi-lagi Khabib Nurmagomedov harus menarik diri dari pertarungan pada akhir Oktober dengan alasan cedera lain dan digantikan oleh Edson. Waduh sob, lagi-lagi nih sob ya, si Khabib belum sembuh total rupanya ini. Pertandingan Khabib dengan Ferguson kembali dijadwalkan pada tanggal 16 April 2016 di UFC on Fox 19. Namun pada 5 April kali ini Ferguson mengundurkan diri karena masalah paru-paru, dan Ferguson digantikan oleh pendatang baru yang dipromosikan oleh Darrell Horker dengan berat badan 160 kg. Khabib Nurmagomedov kembali meluncurkan aksinya dan memenangkan pertarungan dengan TKO di ronde kedua. Oke ya, nampaknya pertarungan si Khabib versus Ferguson ini selalu saja ada halangan dan rintangan ya sobnya. Kali ini si Ferguson yang sedang ada masalah, yaitu di bagian paru-parunya boy ya. Waduh, jangan sampai bengek, ini sulit liver aing nanti na ieu mah. Oke, meskipun begitu Khabib masih punya kesempatan untuk meluapkan rasa kekesalan dan kekecewaannya mengenai pertarungannya dengan Ferguson yang beberapa kali sudah dijadwalkan namun tidak bisa digelar nih sob. Pada bulan September Khabib Nurmagomedov menandatangani 2 kontrak melawan juara bertahan UFC kelas ringan yaitu Eddie Alvarez pada UFC 205 atau UFC 206. Dana White mengonfirmasi pertarungan antara keduanya untuk UFC 205. Namun pada tanggal 20 September UFC mengumumkan bahwa Alvarez akan mempertahankan gelar melawan McGregor. Waduh. Khabib Nurmagomedov pun mengatakan ketidaksenangannya di media sosial dan menyebut Alvarez sebagai pembohong karena menolak pertarungannya dan memilih untuk bertarung dengan McGregor sebagai gantinya. Ya iyalah, pastinya si Khabib ini pasti kesel banget dan tidak senang banget dengan keputusan yang diberikan oleh si Eddie ini, karena dari awal kan dia sudah setuju untuk bertarung melawan si Khabib. Namun kenapa dia harus memberikan keputusan lain saat acara sudah mau digelar gitu sob, dan sontak hal itu pun membuat si Khabib kesal dan menyatakan si Eddie Alvarez ini sebagai pembohong. Oke. Namun meskipun begitu, sebagai pengganti dari pertandingan tersebut Khabib Nurmagomedov bertarung melawan Michael Johnson pada tanggal 12 November 2016 di UFC 205. Khabib Nurmagomedov yang pada laga pertarungan saat itu sempat goyah di ronde pertama, namun pada akhirnya Khabib Nurmagomedov kembali berhasil membalikan keadaan dan membalikan ketenangan dan kefokusannya terhadap pertandingan tersebut dan mendominasi sisa pertarungan. Dan pada akhirnya Khabib pun memenangkan pertarungan dengan TKO atau menyerah di ronde ketiga. Oke. Wah, memang sudah tidak ada obat ini boy ya. Khabib Nurmagomedov nih, senggol dong bosku. Oke, laga pertandingan dengan Ferguson pun kembali dijadwalkan untuk ketiga kalinya di UFC 209 pada tanggal 4 Maret 2017 untuk memperebutkan kejuaraan kelas ringan sementara. Namun Nurmagomedov atau The Eagles jatuh sakit karena penurunan berat badan yang gagal dan pertarungan harus kembali dibatalkan. Lagi-lagi dan lagi nih sob ya, duel antara si Khabib versus Ferguson ini harus dibatalkan kembali karena adanya kendala dari seorang Khabib Nurmagomedov yang saat itu Khabib Nurmagomedov sedang jatuh sakit karena gagal dalam proses penurunan berat badannya. Oke, lalu kapan ini pertarungan si Ferguson versus Khabib ini akan berlangsung dan digelar ya? Kalau seperti ini kayaknya nggak bakalan jadi nih sob. Lalu usai sembuh dari sakitnya, Khabib Nurmagomedov kembali beraksi dan bertarung menghadapi Edson Barboza pada tanggal 30 Desember 2017 di UFC 219. Khabib Nurmagomedov mendominasi
masih ketiga ronde pertarungannya. Lalu Khabib pun mengalahkan Barboza berulang kali dan mendominasi pertarungan di bawah dan pound. Khabib Nurmagomedov memenangkan pertarungan tersebut dengan keputusan juri, dan dengan kemenangan ini juga membuatnya mendapatkan bonus Performance of the Night pertamanya. Oke. Ya, meskipun beberapa kali tidak jadi melawan Ferguson, namun setelah sembuh dari sakitnya si Khabib ini bertarung melawan si Barboza. Dengan adanya memenangkan pertarungan ini juga Khabib mendapatkan bonus performance nih sob ya. Waduh, keren sekali. Oke, Khabib Nurmagomedov melawan Ferguson kembali dijadwalkan untuk keempat kalinya. Oke, apakah kali ini akan berhasil? Dan diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 7 April 2018 di UFC 223. Namun pada 1 April 2018 dilaporkan bahwa Ferguson mengalami cedera lutut dan harus digantikan oleh Max Holloway. Aduh boy, lagi-lagi gagal nih ya. Setelah Ferguson digantikan oleh Max Holloway, tepatnya pada tanggal 6 April, Holloway ditarik kembali dari pertarungan tersebut setelah Komisi Atletik Negara bagian New York. Dan itu dikarenakan si Max Holloway ini tidak layak untuk bersaing karena pemotongan berat badan yang sangat ekstrim boy. Dan digantikan oleh Al Iaquinta. Hanya Nurmagomedov saja yang memenuhi syarat untuk memenangkan kejuaraan ini tentunya ya, karena Iaquinta berbobot 0,2 pound di atas batas berat kejuaraan. Jadi si Max Holloway ini kenapa dia ditarik dari pertarungan tersebut? Karena dia ini mempunyai bobot yang sangat besar boy ya, 0,2 pound di atas batas berat kejuaraan tersebut. Makanya si Max Holloway ini ditarik dan digantikan oleh si Al Iaquinta karena itu tidak memenuhi syarat sob untuk berlaga atau bertarung di ajang kejuaraan ini. Usai menjadi juara kelas ringan di UFC tepatnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, telah diumumkan kembali bahwa Khabib Nurmagomedov akan mempertahankan gelar pertamanya ini untuk gelar UFC kelas ringan yang akan bertarung melawan McGregor di UFC 229 tepatnya pada tanggal 6 Oktober di Las Vegas. Wow, inilah pertarungan yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh para pecinta dan penggemar si Khabib dan si McGregor ini sob ya. Dan tentunya pertarungan ini yang akan menentukan siapa kira-kira yang pantas menyandang gelar juara UFC kelas ringan tersebut. Waduh, pastinya ini bakalan seru banget sob ya. Waduh, sayangnya gue belum lahir saat itu. Oke. Dalam acara tersebut, duel antara Khabib Nurmagomedov versus McGregor ini dimenangkan oleh Khabib Nurmagomedov dengan TKO di ronde keempat dengan submission. Dan tentunya kekalahan McGregor dari Khabib ini membuat si McGregor ini frustasi sob ya. Bahkan dikabarkan dia sampai menangis gitu sob. Mengapa harus sampai menangis? Karena si Khabib ini adalah salah satu rivalnya si McGregor ini, dan itu pasti sakit banget dikalahkan oleh rival kita sendiri sob ya. Dan itu pasti lebih sakit saat kita ditinggalkan oleh pacar tersayang. Oke, usai Khabib mengalahkan McGregor di Las Vegas, kini beredar kabar bahwa ayahnya Khabib Nurmagomedov dinyatakan telah meninggal dunia atau menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit militer di Moskow, Rusia. Dan Abdul Manap Nurmagomedov tersebut meninggal di usia 57 tahun. Wow, sungguh berita duka yang sangat memilukan sekali sob ya. Kalau berita duka ini berasal atau datang dari petarung-petarung lain sih mungkin terdengar biasa-biasa saja ya, tapi ini datang dari teman atau saudara muslim kita yang merupakan ayahnya dari si Khabib Nurmagomedov ini. Dan tentunya ini akan menjadi satu pukulan berat banget untuk si Khabib Nurmagomedov. Dan terlepas dari semua itu, semua makhluk yang bernafas di muka bumi ini pasti akan kembali pada pemiliknya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
Semoga amal ibadahnya Abdul Manap Nurmagomedov diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang layak untuknya. Oke. Dan setelah kematian sang ayah yang sekaligus pelatih yang menjadikan Khabib petarung tak terkalahkan dalam sepanjang sejarahnya itu, kini Khabib memutuskan untuk tetap bertarung dan akan menjadikan laga pertarungannya ini sebagai laga terakhirnya Khabib Nurmagomedov di dalam arena oktagon. Dan pertarungan yang diselenggarakan di Fight Island Abu Dhabi Uni Emirat Arab ini, Khabib Nurmagomedov sukses menghentikan laga pertarungannya dengan Justin Gaethje dengan jurus triangle choke di ronde kedua. Dan setelah laga berakhir, Khabib Nurmagomedov pun langsung melepaskan sarung tangannya atau sarung tinjunya dan bersujud di atas kanvas. Lalu setelah itu ia pun mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari UFC pada saat itu juga. Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. And now, without question, the #1 pound-for-pound fighter in the world, 29-0, Khabib Nurmagomedov. The world is in awe of your greatness once again. I will give you as much time to gather your emotions, but I see your cornermen taking the gloves off. Your thoughts on an epic championship performance tonight? Congratulations. Alhamdulillah. First of all, I want to say Alhamdulillah. God gave me everything. Thank you for these guys with me and with my father more than 20 years. All my team, aka with Coach Khav, I love him so much. All my team. Thank you. Today, I want to say it was my last fight, and no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. It was my last fight here. I know only one thing, what I want from UFC Tuesday. You guys have to put me on #1 pound-for-pound fighter in the world because I deserve this. And UFC undisputed UFC lightweight champion, 13-0, 13 in UFC, 29 in all my pro MMA career, you know. Oh, I think I deserve it. One more thing. I want to say thank you, Lorenzo, Petita. Thank you, Dana, Hunter, all guys. Thank you so much. And of course, I don't forget about Joe Silva who signed me here in UFC. Joe Silva, thank you. All this UFC team, everybody around the world, this all pandemic stuff, they doing great show, you know. Thank you so much, Justin. Dan itulah tadi sedikit biografi dari petarung terhebat kita ini sob ya, Khabib Nurmagomedov atau yang biasa disapa dengan sebutan The Eagles itu, yang mana dia berhasil mencatatkan rekor 21 melakukan takedown dalam satu pertarungan, dan itu pastinya menjadi takedown terbanyak dalam sejarah UFC. Dan menurut gue sih tidak ada yang bisa melakukan takedown 21 kali takedown dalam satu pertarungan, itu mustahil banget selain Khabib ini sob ya. Setelah video ini gue bakalan bikin video deretan pertarungan Khabib versus lawan-lawannya sob ya. Di situ gue akan bikinin video laga fight-nya, meskipun itu tidak full fight, hanya highlight saja, namun itu pastinya akan mengingatkan kita atau flashback mengenang semua laga pertarungannya si Khabib ini sob, dan pastinya itu akan seru banget karena kita sudah lama sekali tidak menyaksikan laga pertarungan yang hebat-hebat seperti itu. Oke, jangan lupa nonton dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai ketemu di next video.